Film horor psikologi Jepang yang disutradarai oleh Hideo Nakata ini berkisah tentang teror mistis yang muncul setelah kematian seorang wanita. Ditulis ulang berdasarkan novel karya Karma Shimizu, kisah berfokus pada perjalanan sebuah keluarga dalam mengatasi trauma pasca kehilangan orang terkasih. Di tengah badai yang menghadang, konflik asmara datang hingga menguak misteri kelam masa lalu mendiang. Hantu wanita yang tak terima dengan kisah cinta segitiga itu bangkit kembali untuk membalaskan dendam. Kutukan apa yang menghantui keluarga Ihara? Berikut ceritanya. Suasana pagi yang hangat di Tokyo menjadi pemandangan indah yang selalu dinantikan keluarga Ihara. Karena libur kerja, Ihara membuat rak tanaman di halaman belakang rumah bersama sang anak Haruto yang sibuk bermain bola. Miyuki turut mengintip kegiatan suami dan putra sematawayangnya yang betah seharian di alam terbuka. Haruto berteriak menemukan kadal di balik semak bunga mawar. Ia bergegas menangkap kadal itu namun ekornya patah, sementara tubuh si kadal entah kemana. Haruto menunjukkan hasil tangkapannya itu pada ibunda. Miyuki berteriak geli melihat ekor kadal yang masih bergerak meski terpisah dari tubuhnya. Haruto merasa bersalah karena takut kadal tangkapannya mati setelah ekornya patah. Ihara menjelaskan jika kadal bisa melepaskan ekor jika dalam kondisi bahaya. Untuk mengurangi rasa bersalah sang anak, Ihara membuat permainan dan berkata jika ekor kadal itu dikubur, maka ekor itu akan tumbuh menjadi kadal utuh seperti tanaman. Haruto yang sangat lugu langsung mengubur ekor kadal itu di dekat tanaman bunga mawar. Ihara menghampiri anaknya dan memberi kalimat mantra atau doa yang bisa dibaca untuk mempercepat pertumbuhan sang kadal. Mantra itu berbunyi, Elohim Esaimu. Karena hal itu hanya gurauan saja, Ihara melarang Haruto untuk menceritakan pada Miyuki. Keesokan paginya, Ihara bangun sementara Miyuki sudah sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Ihara terkejut melihat anaknya nongkrong di halaman belakang rumah sambil merapalkan mantra. Miyuki bercerita jika Haruto terus-terusan menatap tanaman sejak bangun di pagi hari tadi. Miyuki sempat penasaran dan bertanya apa yang dilakukan Haruto, namun anak itu tak mau menjawab. Setelah makan dan ganti baju, Ihara menghampiri Haruto yang tak mau pergi dari kuburan ekor kadal. Mengetahui ayahnya datang, Haruto menggali kuburan ekor kadal itu dan seekor kadal utuh benar-benar keluar dari dalam tanah, seolah mantra yang dirapalkan Haruto sebuah keajaiban. Ihara berpikir jika semua itu hanya kebetulan semata. Sebelum pergi kerja, Ihara berpesan pada Haruto untuk melindungi Miyuki di rumah. Sebagai anak laki-laki Jepang, Haruto harus bisa melindungi wanita termasuk ibu kandungnya sendiri. Ihara melenggang pergi ke tempat pemberhentian bus umum untuk menuju ke kantor tempatnya bekerja. Sementara di sana, Ihara sempat mengeluhkan biaya cicilan rumah yang harus dicicil dalam jangka waktu 35 tahun. 15 menit sebelum jam masuk kerja, mereka masih bisa mengobrol santai sembari membicarakan mantan rekan kerja di sana yang bernama Hiroko. Gadis itu kini bekerja sebagai wartawan televisi yang berprestasi dan cukup naik daun. Saat mereka sibuk bekerja, Ihara mendapat telepon mengejutkan dari kepolisian setempat. Setelah mendengar kabar mencengangkan itu, Ihara bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Haruto dan Miyuki yang tertabrak bus pagi hari. Miyuki yang mengantar Haruto ke sekolah menderita luka yang sangat parah hingga nyawanya ikut melayang. Sementara itu, Haruto tak sadarkan diri hingga jantungnya sempat berhenti. Dokter dan semua tenaga medis yang menangani pun bergegas melakukan tindakan resusitasi untuk menyelamatkan nyawa anak malang itu. Meski sudah puluhan kali mencoba, denyut jantung Haruto tak kunjung kembali. Ihara sampai berteriak histeris mengetahui nasib anaknya yang ikut mati bersama istri tercinta. Dokter menetapkan kematian Haruto pada pukul 5 sore dan menghentikan semua operasi. Ihara tak kuasa menahan diri dan berteriak memanggil nama anak tercinta. Seketika itu, guntur bergemuruh dan kilat menyambar hingga suasana dalam rumah sakit tampak bercahaya terang. Setelah terjadi serangan kilat dari langit, listrik di rumah sakit sempat padam, namun segera menyala lagi.
Anehnya, denyut jantung Haruto yang semula mati kini mulai berdetak dan bernafas seperti sedia kala. Tampaknya, alat dokter tak mampu mengejutkan jantung Haruto dan hanya petirlah yang bisa membangkitkannya dari kematian. Saat membuka mata, Haruto langsung menanyakan keberadaan ibunya. Miyuki sudah terbaring di kamar jenazah dengan tubuh kaku dan penuh darah. Ihara sempat memeriksa jasad istrinya itu hingga ia tak sanggup melihat wajah Miyuki yang hancur lebur. Luka di sekujur badan menunjukkan kengerian laka lantas pagi itu. Bahkan jari kelingking Miyuki hampir terlepas namun masih menempel di tangannya. Ihara segera menyiapkan prosesi pemakaman istri tercinta yang akan digelar esok hari. Ia memilih beberapa foto Miyuki untuk dipajang di area pemakaman. Keluarga Ihara yang tampak sempurna dan bahagia kini meninggalkan luka yang amat mendalam. Di waktu yang sama, Haruto masuk ke kamar di mana jasad ibunya sudah tertidur di dalam peti kayu. Ia sengaja memotong jari kelingking Miyuki yang hampir lepas dan meminta izin pada sang ayah untuk mengubur potongan jari itu di halaman belakang rumah. Haruto meyakini jika jari ibunya bisa tumbuh kembali seperti yang terjadi pada ekor kadal. Setelah mendapatkan izin dari ayahnya, Haruto berlari ke belakang rumah untuk menanam jari itu di dekat bunga mawar. Ia merapalkan mantra Elohim Esaimu, berharap jari itu tumbuh menjadi sosok ibu yang sama. Ihara yang masih bersedih hanya bisa menangis sembari memeluk tubuh mungil putra tercinta. Dan film pun dimulai. Malam itu di tempat lain, Hiroko yang bekerja sebagai wartawan TV menyelinap ke sebuah klub malam dengan membawa kamera. Ia sengaja datang mendadak untuk menyajikan realita dunia malam dalam program acara Totsugeki Street Camera. Ia menyorot tentang konflik geng kriminal yang sering menjadi permasalahan di negara Jepang. Pria bertubuh tinggi besar yang emosian itu langsung mendorong tubuh mungil Hiroko hingga keluar dari arena pertempuran. Hasil rekaman itu membuat sang editor kagum dengan nyali Hiroko yang sangat berani menerobos masuk ke klub malam. Selesai setor rekaman, Hiroko bergegas pulang ke apartemennya yang tak jauh dari kantor TV. Ia menonton berita sambil minum bir untuk menemani waktu istirahat yang hanya sebentar. Saat hendak merokok, telinga Hiroko tiba-tiba berdengung sangat kencang hingga membuat gadis itu kesakitan. Pemberitaan di TV mengabarkan tentang kecelakaan di mana nyawa Miyuki Ihara ikut melayang. Gelas minuman Hiroko sampai pecah mendengar suara dengung yang melengking dengan frekuensi tinggi. Supir truk yang menabrak ibu dan anak itu bernama Koji Yoshimura. Ia sempat melarikan diri dari tempat kejadian perkara sebelum akhirnya berhasil dibekuk polisi. Mendengar nama Miyuki Ihara, Hiroko terkejut bukan main. Ia langsung mengunjungi tempat pemakaman Miyuki yang berada di pusat kota. Hiroko memberikan sekuntum mawar putih dan mendoakan mendiang agar tenang di alam baka. Ia ketakutan sendiri melihat wajah Miyuki di foto. Saat hendak pergi, Miyuki bertemu Haruto yang duduk termenung sendirian. Anak itu masih belum bisa menerima kematian ibunya dan berkata jika ibu bisa hidup kembali. Ihara menghampiri anaknya dan cukup canggung ketika melihat Hiroko ada di sana. Mereka dulu pernah bekerja satu kantor dan terjadi sesuatu di antara keduanya. Ihara langsung mengenalkan putranya itu dan berkata jika Haruto sangat mirip seperti istri cantiknya. Ihara pun langsung membawa Haruto pergi untuk bertemu sanak saudara. Haruto sempat menoleh ke arah Miyuki dan menatap gadis itu dengan sorot mata tajam. Hiroko dikejutkan dengan kedatangan Maya, teman satu kantor yang dulu bekerja dengannya. Maya langsung membicarakan masa lalu tentang kejadian yang melibatkan Hiroko dan Ihara. Tepatnya 7 tahun lalu, Hiroko bekerja di bagian marketing dan diminta lembur oleh atasannya. Maya sering menggoda Hiroko yang terus-terusan menatap wajah Ihara. Tampaknya Hiroko memendam perasaan suka padahal ia tahu Ihara sudah menikah dengan Miyuki. Malam harinya saat ia kerja lembur, sang direktur mulai berbuat nakal. Pria mesum itu menyukai Hiroko dan memaksa untuk berjumpa dengannya. Hiroko yang bertubuh kecil tak bisa melawan hingga tiba-tiba Hiroko! Tanpa rasa takut, Ihara langsung mendorong tubuh direktur hingga tersungkur menjauhinya. Pria cabul itu lari menanggung rasa malu dan takut dilaporkan. Hiroko yang ketakutan hanya bisa menangis di dekapan Ihara. Tak berselang lama, ponsel Ihara berdering dan pria itu terpaksa meninggalkan Hiroko yang masih gemetaran.
Melihat rokok Ihara terjatuh di lantai, Hiroko bergegas mengambil rokok itu dan menyusul Ihara untuk mengembalikannya. Belum sempat keluar ruangan, pintu kantor tertutup kencang dengan sendirinya. Hiroko merasakan ada yang aneh dengan Ihara, namun ia tak tahu dari mana asalnya. Sebagai wujud rasa terima kasih, Hiroko membeli korek api yang akan diberikan sekaligus mengembalikan rokok Ihara yang terjatuh. Ia meninggalkan pesan terima kasih juga kata motivasi seperti gadis SMA yang sedang jatuh cinta. Selesai menulis, hidung Hiroko langsung mimisan tanpa penyebab yang jelas. Darah dari hidungnya mengotori kertas tulisan itu. Telepon Hiroko berdering dari nomor tak diketahui. Ia menerima panggilan itu, namun hanya terdengar suara yang berisik dan mengganggu. Ia berpikir jika telepon itu dari kepala departemen yang hendak mengganggu ketenangan dalam hidupnya. Saat pagi menjelang, Hiroko mendekati Ihara untuk memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih. Setelah Hiroko mengucapkan terima kasih pada Ihara, ia hendak memberikan hadiah dalam paper bag. Sayangnya, ponsel Ihara berdering di mana Miyuki mengeluh sakit perut seperti akan bersalin. Ihara langsung melenggang pergi tanpa menghiraukan hadiah dari Hiroko. Malam harinya, Hiroko membuka kado itu dan ia simpan sendiri. Ponsel Hiroko kembali berdering dari nomor asing. Ia bisa mendengar suara wanita yang mengancam agar Hiroko tidak mendekati suaminya lagi. Gadis itu terkejut bukan kepalang dan langsung mematikan ponselnya. Ia mulai merasakan ada hawa yang tak enak menyelumuti seluruh kamar. Benar saja, sosok penampakan hantu wanita tampak berdiri di belakang Hiroko dan menatap ke arah cermin. Hari berikutnya, Hiroko curhat tentang teror mistis yang melanda setelah ia jatuh hati pada Ihara. Maya mencoba menenangkan Hiroko bahwa semua akan baik-baik saja. Ia mengungkapkan Hiroko terlalu banyak bekerja hingga kesehatannya menurun. Maya meminta Hiroko untuk lebih santai dan rileks agar tidak dibayangi ketakutan. Setelah jam makan siang, Maya dan Hiroko kembali masuk ke kantor untuk bekerja. Tak taunya, Ihara membawa anak dan istrinya ke tempat kerja untuk diperkenalkan dengan rekan lainnya. Semua orang memuji kecantikan Miyuki juga bayinya yang menggemaskan. Begitu melihat Hiroko, Miyuki langsung tahu dengan gadis itu. Ia berbisik sembari sedikit mengancam agar Hiroko tidak mengganggu suaminya lagi. Hiroko teringat dengan suara wanita di telepon yang semalam menerornya. Ia yakin suara itu adalah Miyuki, istri dari Pak Ihara. Di malam harinya saat Hiroko pulang ke apartemen, ia mencari tahu tentang cerita urban legend yang membahas tentang Rokujo Miyasudokoro. Sesosok roh pendendam yang mengikuti orang hidup dan membawa kutukan mematikan. Seketika, benda di atas meja bergerak dengan sendirinya. Hiroko mendapat telepon dari Maya di mana ia akhirnya menyadari semua teror yang menimpa. Hiroko berkata jika ia diganggu oleh roh pendam yang mengikuti Miyuki karena dirinya menyukai Pak Ihara. Maya langsung menghela nafas panjang sembari berkata jika ia sebenarnya sudah menduga sedari lama. Suara sambungan telepon mulai berhenti dan terdengar suara hantu yang memaki Hiroko. Gadis itu sangat ketakutan hingga ponselnya jatuh ke lantai. Lampu di kamarnya padam disertai suara angin yang berembus menembus kaca jendela. Hiroko menyalakan senter di HP-nya untuk memperhatikan sekitar kamar yang ternyata sosok roh pendendam yang mengikuti Miyuki muncul di hadapan Hiroko untuk memberi peringatan. Hantu itu berjalan membungkuk mendekati Hiroko dengan wajah dan tatapan mengerikan. Saking takutnya, Hiroko berjanji akan segera pindah tempat kerja agar tidak berdekatan dengan Ihara lagi. Setelah ia mengucapkan hal itu, roh pendendam Miyuki seiring sirna dengan lampu yang kembali menyala. Adegan kembali ke malam setelah Hiroko dan Maya lewat ke makam Miyuki. Hiroko mengantar Maya pulang dengan mobilnya sembari membicarakan pernikahan. Tampaknya Maya sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah dengan sang pujaan hati. Selang beberapa hari kemudian, Ihara pulang ke rumah di mana nenek tinggal di sana untuk membantu mengasuh Haruto. Nenek sempat mengeluhkan tingkah Haruto yang terus-terusan jongkok di halaman belakang rumah. Anak itu masih membaca mantra Elohim Esaimu berharap ibunya hidup lagi. Ihara menyapa putranya itu dan meminta Haruto untuk lekas masuk rumah. Haruto justru berkata jika ia bertemu ibu siang tadi dan mengungkapkan bahwa mereka akan segera bertemu lagi.
Haruto tampak sangat bahagia dan menunjukkan gundukan tanah yang bertambah besar. Ihara sampai menggendong anaknya untuk masuk rumah karena Haruto bersikeras hendak berdoa agar ibunya lekas hidup lagi. Cacing tanah tampak menggeliat di atas tanah tempat jari Miyuki dikuburkan. Di waktu yang sama, Hiroko sudah kembali ke apartemennya dan naik lift hingga sampai ke lantai 5. Ia kembali mendengar suara dengung yang mengganggu telinga. Pagi harinya, Hiroko mendapat tugas untuk mencari seorang suami yang pergi dari rumah dengan meninggalkan banyak hutang. Hiroko akan ditemani seorang paranormal bernama Daimon Kenshin. Hiroko langsung merekam program acara baru itu yang melibatkan paranormal dan suami yang hilang. Istri Pak Murata turut dihadirkan untuk meyakinkan penonton tentang kasus orang hilang itu. Paranormal itu langsung berkata jika Pak Murata hendak kabur melalui jendela belakang. Benar saja, saat mereka lari ke belakang gedung, pria tua itu menuruni jendela dengan menggunakan seutas tali panjang. Istri Pak Murata yang murka langsung mengamuk dan berkata jika ia hidup menderita sendirian di sana. Program acara paranormal itu mendongkrak popularitas Daimon Kenshin hingga menjadi bintang di beberapa talk show populer. Daimon menjelaskan cara kerja praktek perdukunannya itu. Ia biasa menggunakan ilmu psikometri di mana ia bisa menelusuri pemikiran dari barang pribadi korban. Metode itu digunakan untuk membaca perasaan korban saat menyentuh benda yang ditinggalkan. Hiroko kesal sendiri melihat Daimon jadi terkenal dan diundang di mana-mana karena dukun itu sempat terkena kasus pencabulan dan penipuan. Meski demikian, kekuatan perdukunan Daimon tak bisa dianggap murahan karena semua tebakan selalu benar. Saat Hiroko mengobrol dengan produsernya di ruang merokok, Daimon datang menghampiri. Ia meminjam korek api di mana korek itu adalah milik Hiroko yang hendak diberikan pada Ihara. Daimon langsung merasakan ada hal tak beres dengan korek api bersayap itu. Ia menatap tajam sembari berkata jika Hiroko diikuti oleh roh jahat yang terus mengawasi. Jika dibiarkan, roh jahat itu akan semakin kuat dan berniat merasuki tubuh Hiroko. Daimon memberi kartu namanya karena Hiroko masih menolak kebenaran dunia goib. Hiroko mengabaikan semua peringatan itu dan melenggang pergi. Daimon pulang bersama supirnya namun mobil mereka terkena gangguan. Daimon bisa merasakan kehadiran roh jahat dari tubuh Hiroko yang kini menyasar mereka berdua. Ia segera membentuk formasi untuk menghalau roh jahat itu. Setelah semua kejanggalan itu lenyap, Daimon mulai mengkhawatirkan nasib Hiroko. Di tempat lain, Hiroko masih menyetir untuk pulang ke apartemen. Produsernya menelpon hendak mengirimkan foto kartu nama Daimon jika suatu hari nanti Hiroko membutuhkannya. Hiroko masih sangat keras kepala dan menolak kartu nama itu. Suara sang produser berubah menjadi hantu wanita yang mengancam Hiroko agar tidak mendekati Ihara. Sontak, gadis itu menginjak rem secara mendadak hingga mobilnya terhenti di tengah jalan. Seekor burung gagak terbang menabrak kaca depan mobil Hiroko hingga mati dan memuncratkan darah. Hiroko sangat ketakutan melihat hal itu dan langsung menghubungi Daimon. Di malam yang semakin larut, Haruto mengajak ayahnya pergi ke taman belakang rumah karena ia mendengar suara ibu. Haruto menangis mengetahui fakta jika ibunya tak ada di sana dan tak akan pernah kembali. Ihara sampai terkenang dengan pertemuan terakhir yang membahagiakan bersama istri tercinta. Seketika itu gundukan tanah di taman mulai berdetak seperti jantung manusia. Ihara meminta Haruto untuk segera tidur di kamar sementara ia memperhatikan tanah gundukan yang bergerak semakin cepat. Ia membuka gundukan tanah itu dan menemukan selaput tubuh manusia. Takut dengan penampakan yang terjadi, Ihara mengambil kayu dan menusuk makhluk mengerikan itu bertubi-tubi. Darah segar tampak mengucur deras dari dalam tanah hingga membuat nenek terbangun mendengar kegaduhan di sana. Sosok mengerikan itu kembali masuk ke dalam tanah meski tubuhnya penuh luka berlubang. Di pagi yang kembali menjelang, Hiroko datang ke kantor Daimon untuk meminta bantuan terkait roh jahat yang terus mengikuti dirinya. Daimon sudah menunggu kedatangan Hiroko sembari terus berdoa di depan patung Buddha. Daimon menjelaskan jika di dunia tak ada yang namanya hantu. Setelah mati, manusia kembali ke wujud tiada. Fenomena psikis yang terjadi adalah ulah manusia yang masih hidup. Kekuatan kebencian wanita yang ditinggal suaminya menjadi dendam seperti yang dirasakan istri Pak Murata. Dendam dalam hati manusia hidup berubah menjadi roh jahat yang menyiksa orang lain. Daimon menegaskan hal paling mengerikan adalah manusia yang pernah merasakan mati suri. Ia menegaskan roh yang mengikuti Hiroko adalah sosok yang tidak mati namun juga tidak hidup.
Ia bingung hendak hidup di alam mana hingga terobsesi untuk menguasai raga Hiroko. Daimon menjabat tangan Hiroko, namun ia merasakan kekuatan yang sangat besar dan tak bisa mengusirnya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Hiroko adalah dengan menghancurkan kekuatan gelap itu. Mereka harus menemukan tubuh orang pendendam dan menghancurkannya dengan cara dikremasi. Tiba-tiba saja pintu ruangan Daimon terbuka lebar dan mengembuskan angin kencang. Api di depan patung Buddha membara kian hebat. Daimon berkata, roh itu tidak takut kepada Buddha. Tak ada cara yang bisa menghentikan roh jahat itu hingga dendamnya terbalaskan. Api yang menyebar semakin bertambah besar dan membentuk wujud manusia. Daimon langsung mengambil tepung suci untuk memadamkan api iblis itu. Daimon menangis dan berkata jika roh itu ikut membututinya dan menaruh dendam padanya. Daimon sengaja memasang banyak penghalang di setiap pintu, namun makhluk itu berhasil menembus semua cara. Saat dukun itu merasa takut yang luar biasa, tiba-tiba 54 Daimon kerasukan roh pendendam yang hendak membunuh Hiroko. Roh itu meminta Hiroko untuk bertanggung jawab atas kematian Miyuki. Hiroko lari keluar hingga bertemu dengan Kurosaki. Pria itu melawan gurunya sendiri dengan pedang samurai suci. Tanpa basa-basi, ia menusuk perut Daimon hingga tembus ke area punggung. Tepat setelah Daimon terbunuh, roh jahat itu merasuki Kurosaki. Saat roh itu hendak menebas kepala Hiroko, Kurosaki melawan dengan sekuat tenaga hingga pedang samurai itu menebas kepalanya sendiri. Hiroko sampai tertunduk lemas melihat kepala Kurosaki yang berlumuran darah dan terpisah dari tubuhnya sendiri. Meski sudah menggelinding, kepala itu masih bisa bersuara mengancam Hiroko agar tidak dekat-dekat dengan Ihara. Kematian Daimon dan Kurosaki menjadi bahan pemberitaan media televisi di mana kasus masih diselidiki polisi. Hiroko yang ketakutan mematikan televisi dan kembali rebahan di atas ranjang. Anehnya, TV kembali menyala dengan sendirinya, meneruskan pemberitaan yang mengabarkan kematian Daimon. Hiroko yang ketakutan menyalakan kamera untuk menangkap sosok roh jahat yang selama ini mengikutinya. Sambil berteriak histeris, ia menantang roh jahat itu untuk menampakkan diri. Maya yang berada di kantor mendapat telepon dari Hiroko yang mencari keberadaan Ihara. Hiroko meminta alamat rumah Ihara dan segera mendapat alamatnya dari Maya. Hiroko langsung melenggang pergi dengan mobilnya untuk memata-matai rumah Ihara. Sesampainya di sana, rumah itu tampak kacau dengan jaring tanaman yang tersebar ke segala arah. Hiroko memberanikan diri untuk merekam kondisi di dalam rumah itu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak berselang lama, Haruto muncul menyapa Hiroko yang diam-diam merekam kondisi di dalam rumahnya. Haruto membawa gadis itu kembali masuk ke dalam rumah untuk dipertemukan dengan ibunya. Hiroko terkejut sampai melihat sampah berserakan di sana dengan kondisi yang berantakan tak terawat. Semua ruangan penuh dengan kotoran yang menumpuk tanpa ada yang mau membersihkannya. Haruto hendak menunjukkan gundukan tanah yang mengembang dengan jari ibunya ditanam di sana. Ihara langsung menutup pintu menuju halaman belakang dan mengusir Hiroko dari rumahnya. Hiroko mematikan kamera sembari meminta izin untuk melakukan wawancara. Haruto diminta kembali ke kamar sementara Ihara duduk bersama Hiroko. Ihara menjelaskan jika ibunya sedang pulang kampung hingga tak ada yang membantu membereskan pekerjaan rumah. Hiroko langsung bertanya kejanggalan di balik kematian Miyuki. Ia mengaku mendapat kutukan dari Miyuki sejak 7 tahun lalu hingga terpaksa keluar dari kantor lama. Hiroko merasa kutukan itu kembali datang bahkan setelah Miyuki meninggal. Gadis itu terpaksa mengakui perasaannya yang sangat menyukai Ihara hingga Miyuki cemburu buta padanya. Ihara sangat marah mendengar istrinya dituduh membawa kutukan. Ia tak terima dengan perkataan Hiroko dan mengusir gadis itu pergi dari rumahnya. Saat hendak keluar dari pagar, Hiroko mendengar suara Haruto yang merapalkan mantra. Ia berjalan ke halaman belakang untuk merekam kegiatan Haruto secara diam-diam. Ia mengintip dari balik pagar dan berhasil merekam Haruto yang berbicara sendiri di depan gundukan tanah. Anak itu memanggil ibunya dari dalam gundukan tanah dan memaksa agar Miyuki segera bangkit kembali. Terdengar suara wanita yang menjawab keluh kesah Haruto dari dalam gundukan tanah itu yang membuat Hiroko semakin penasaran. Seketika itu,
Hiroko kembali ke stasiun TV untuk memeriksa hasil rekamannya itu. Ia menyadari ada yang aneh dengan gundukan tanah di depan Haruto. Saat gambar video diperbesar, tampak sebuah bola mata manusia yang melirik kian kemari. Hiroko yang ketakutan menunjukkan rekaman itu pada Ryoji, sang editor. Ryoji datang dengan membawa lembaran naskah terkait kematian Daimon. Wajah dukun itu terbakar sendirinya tepat setelah meninggal dunia. Ryoji meyakini roh jahat yang mengikuti Hiroko telah membunuh dukun Daimon. Melihat sosok makhluk yang hidup di dalam tanah, Ryoji teringat perkataan Daimon tentang mereka yang berada di antara hidup dan mati. Merasa iba dengan nasib temannya yang diteror iblis, Ryoji menemani Hiroko untuk mencari tahu asal-usul Miyuki. Mereka pergi ke panti asuhan Aizu karena Miyuki dibesarkan tanpa kedua orang tua. Miyuki sempat tinggal di panti asuhan selama belasan tahun hingga lulus SMA. Seorang guru di sana menyambut kedatangan Hiroko dan Ryoji yang banyak bertanya tentang masa lalu Miyuki. Ryoji memberikan sejumlah uang agar wanita itu mau membantu dengan lebih kooperatif. Shuko langsung membawa tamunya ke ruang bawah tanah sembari menjelaskan kekuatan terpendam yang dimiliki Miyuki saat tinggal di sana. Adegan kembali ke 15 tahun lalu di mana Miyuki masih duduk di bangku SMP. Saat itu adalah pertama kalinya Shuko menyadari kekuatan Miyuki yang bisa mematahkan sendok hanya dengan menggunakan tangan kosong. Shuko meminta anak itu untuk menunjukkan cara membelah sendok yang ternyata menggunakan kekuatan pikiran telekinesis. Saat iseng, Miyuki sering memecahkan gelas menjadi 4 bagian yang sama. Tak lama setelah kekuatan Miyuki diketahui, ia mulai dijahati teman satu kelasnya sendiri. Miyuki dikurung di dalam gudang penyimpanan alat kebersihan. 3 anak yang mengerjai Miyuki itu terkena kutukan hebat di mana tangan Miyuki bisa memanjang dan menarik satu di antara ketiganya. Sontak, gadis itu meregang nyawa dengan tubuh tertusuk patung tentara baja. Shuko langsung menyelamatkan Miyuki dari gudang, namun ternyata anak itu sibuk berdoa memohon kekuatan pada dewa. Dari kabar yang beredar, orang tua Miyuki meninggal akibat kecelakaan hebat. Hiroko sangat takut jika Miyuki bisa bangkit kembali. Shuko sendiri tak bisa menyangkal jika wanita itu memang memiliki kekuatan khusus yang sulit dijelaskan. Di waktu yang sama, Ihara curhat pada ibunya tentang sikap sang ayah yang tak pernah percaya. Haruto marah pada Ihara karena Hiroko datang ke rumah dan membuat ibunya cemburu. Anak itu terus menemani ibunya sembari merapalkan mantra. Malam harinya, Ryoji mengantar Hiroko pulang ke apartemennya. Hiroko naik sendirian ke lantai 5 dan dikejutkan oleh sosok Maya yang berdiri di depannya. Ternyata Maya sudah menunggu Hiroko untuk kabur dari calon suaminya. Pria itu berselingkuh dengan teman sekantor yang membuat Maya putus asa. Hiroko membawa Maya untuk masuk ke dalam kamar, namun saat wanita itu melepas sepatu, kulit di kaki Maya tampak melepuh dan terkelupas. Maya langsung masuk ke dalam apartemen dan duduk di meja kerja Hiroko. Ia terus mengoceh tentang perasaan sakit diselingkuhi pasangan. Seketika itu, Maya yang kerasukan setan langsung menyerang Hiroko dan mencekik lehernya. Ia mengambil pisau dan menebas tubuh Hiroko secara membabi buta. Untungnya, Ryoji kembali datang setelah mendapat firasat buruk dari majalah yang terbakar di dalam mobilnya. Ia berusaha melerai Maya yang terus menerkam dengan pisau hingga tangan Ryoji terkena goresan panjang. Ryoji berhasil melumpuhkan Maya dan menunjukkan foto Hiroko yang terbakar di majalah miliknya. Ia meyakini jika Hiroko akan mati karena terkena kutukan yang sama seperti Daimon. Hiroko teringat sebuah cara mengakhiri semua kutukan. Ia harus memusnahkan tubuh Miyuki yang sudah kembali dari dunia lain. Ryoji meminta Hiroko untuk segera pergi ke rumah Ihara dan menghancurkan tubuh Miyuki sebelum bangkit dengan wujud yang sempurna. Hiroko pun melenggang pergi menggunakan mobilnya hingga sampai di rumah Ihara. Orang tua Ihara membawa Haruto pergi dari rumah itu agar tidak terus-terusan mengenang kematian Miyuki. Melihat Hiroko ada di sana, Ihara menyambut tamunya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Ihara menjelaskan apa yang terjadi pada ekor kadal yang ditanam Haruto di halaman belakang rumahnya. Ihara hanya bercanda dengan mantra dan permainan mengubur potongan tubuh hewan. Naasnya, Haruto mempercayai guruan itu dan menganggapnya terlalu serius. Anak itu mengubur jari Miyuki yang sudah wafat di tanah bekas ekor kadal berharap ibunya kembali seperti sedia kala.
Dari luar rumah terdengar suara kencang yang mengejutkan mereka berdua. Hiroko menyebak tirai jendela dan menyaksikan gundukan tanah itu bergerak seperti jantung yang berdenyut. Hiroko meminta Ihara untuk segera menghancurkan tubuh Miyuki sebelum makhluk itu bangkit. Ihara menguatkan diri untuk membunuh istrinya dengan menggunakan kapak. Saat ia hendak menebas sosok gaib itu, tiba-tiba Hiroko merebut kapak dari tangan Ihara dan menebas tangan Miyuki hingga terbelah menjadi dua. Anehnya, tangan itu bisa kembali menyatu di mana sosok Miyuki akhirnya berhasil bangkit kembali. Ia tersenyum dengan kulit sangat pucat, namun tiba-tiba tubuh Miyuki ditumbuhi akar dan bunga yang merubahnya menjadi roh jahat nan bengis. Makhluk itu langsung merebut kapak dan berbalik menyerang Ihara. Miyuki sangat marah melihat Hiroko berduaan dengan suaminya. Ihara mendobrak pintu rumah dan berlari masuk ke dalam mobil. Saat mereka hendak pergi, mobil itu dalam kondisi mogok dan tak mau menyala. Terpaksa, Ihara lari ke dalam hutan bersama Hiroko agar bisa selamat dari amukan roh pendendam Miyuki. Setelah berlari cukup jauh, mereka menemukan kuil di tengah hutan dan beristirahat sejenak di sana. Ihara meminta maaf pada Hiroko atas semua yang terjadi padanya. Ia sebenarnya takut pada Miyuki karena selalu merasa diawasi. Ia mengakui senang melihat Hiroko tersenyum, namun Ihara tak bisa lari dari kejaran Miyuki yang terus merengek minta dinikahi. Saat mereka asik mengobrol berdua, tiba-tiba Miyuki berhasil menemukan tempat persembunyian Ihara dan Hiroko. Miyuki mulai mendekati Hiroko dan mereka berdua menangkis serangan Miyuki, namun makhluk itu terlalu kuat untuk dilawan sendirian. Hiroko mengambil balok kayu dan menusuk perut Miyuki sampai tersungkur keluar dari kuil. Balok kayu itu bisa terlepas dari tubuh Miyuki di mana luka di tubuhnya langsung sembuh, kembali seperti sedia kala. Ihara menyadari kesalahannya dan memeluk Miyuki. Ia berjanji tidak akan pernah meninggalkan Miyuki apapun yang terjadi. Hiroko menarik tubuh Ihara sembari berkata jika makhluk itu bukan Miyuki yang dulu lagi. Sontak makhluk itu murka dan menunjukkan sifat bengisnya. Hiroko dan Ihara lari kalang kabut hingga sampai di tengah rel kereta api. Hantu Miyuki berjalan mendekati mereka seiring dengan laju kereta yang sangat cepat. Seketika itu Ihara berhasil mendorong tubuhnya bersama Hiroko keluar dari rel kereta api, sementara tubuh Miyuki habis dilindas gerbong kereta panjang. Jasad itu hancur menjadi kepingan kecil dan tak mungkin bisa menyatu lagi. Ihara membawa Hiroko ke rumahnya agar bisa berkata jika semua telah berakhir. Hiroko pamit pulang dengan tubuh yang lemah. Di perjalanan ia mendapat telepon dari Ryoji yang sudah berada di rumah sakit. Ryoji mengobati lukanya di rumah sakit yang untungnya tidak parah. Ia menemani Maya yang masih koma tanpa diketahui penyebab pastinya. Ryoji memberikan kabar terkait keberadaan orang tua Miyuki. Setelah diteliti, ternyata orang tua Miyuki pernah mendirikan sekte sesat, namun mereka mati dijadikan tumbal oleh pengikutnya sendiri. Semua pengikut sekte membakar rumah Miyuki beserta kedua orang tuanya di sana. Kekuatan Miyuki adalah warisan dari ibu kandungnya sendiri. Mereka baru mengetahui jika kekuatan itu akan diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Ihara yang masuk ke dalam rumah tidak tahu jika Haruto memiliki kekuatan seperti Miyuki. Tepat di halaman belakang rumah, kepala Miyuki beserta potongan tangan dan beberapa bagian tubuh lainnya mulai menyatu membentuk wujud semula. Ternyata Haruto menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk membangkitkan jasad ibu tercinta. Ihara langsung bersiap membakar tubuh Miyuki dengan menyiram bensin. Ia meminta Haruto untuk mengikhlaskan kematian Miyuki dan melanjutkan hidup dengan lebih berbahagia. Haruto marah dan menyerang ayahnya sendiri. Dengan kekuatan mantra Elohim Esaimu, Haruto berhasil membangkitkan jasad ibunya lagi secara perlahan. Hiroko melenggang pergi untuk menyelamatkan Ihara yang sedang dalam keadaan berbahaya. Ia menjelaskan apa yang terjadi pada Haruto dan kekuatan yang dimiliki anak itu. Ternyata selama ini Haruto memiliki kemampuan untuk menghidupkan makhluk mati dari potongan tubuh mereka. Roh jahat yang membunuh Daemon adalah Haruto. Anak itu mulai menyerang Hiroko yang dituduh merebut sang ayah dari ibunya. Haruto masih melanjutkan ritualnya untuk membangkitkan Miyuki.
Angin berhembus semakin kencang, hingga petir menyambar sangat hebat. Kilat itu menyambar Miyuki dan tubuh Haruto hingga mereka berdua dilalap api neraka. Miyuki langsung lenyap dan kembali menjadi tanah, sementara Haruto merengek minta tolong pada ayahnya. Ihara sangat bersedih dan hendak menyelamatkan nyawa putra semata wayang. Hiroko terpaksa menghalangi Ihara agar makhluk pengikut sekte sesat tidak terwariskan ke keturunan Haruto selamanya. Mereka membiarkan Haruto mati terbakar api hingga tubuhnya hangus tak bertenaga. Di waktu yang sama, Maya membuka mata tersadar setelah pingsan yang lama. Akhirnya, Haruto berhasil dimusnahkan dan kutukan berakhir. 3 tahun kemudian, Hiroko mengunjungi kediaman Ihara di rumahnya. Ternyata, pria itu mencoba membangkitkan Haruto dengan mantra Elohim Esaimu. Potongan tubuh Haruto ditanam di halaman belakang hingga muncul gundukan yang lebih besar lagi. Tanah itu bergerak seperti detak jantung manusia, pertanda Haruto akan segera bangkit kembali. Hiroko langsung lari menjauhi Ihara sebelum ia terkena kutukan lagi, dan film pun berakhir. Meski terkesan fiktif, kisah dalam film ini memberi banyak pesan penting, terutama terkait respons sosial pasca trauma berat. Ditinggalkan istri sekaligus ibu bagi anaknya membuat Ihara dan Haruto kehilangan akal. Mantra Gurowan dengan sedikit aturan main yang dibuat Ihara tampaknya berpengaruh besar terhadap pola pikir Haruto hingga terobsesi untuk membangkitkan jasad ibunya sendiri. Pesan lain yang hendak disampaikan dalam film ini adalah jangan mencintai seseorang yang sudah berkeluarga. Meski perasaan itu hanya terpendam dalam hati, menyukai pasangan yang sudah menikah termasuk tindakan tidak terpuji dan patut dihindari. Selain itu, pesan dari sang sutradara adalah agar lebih mengenal calon pasangannya sendiri. Jangan sampai berakhir seperti Ihara yang menikahi pendiri sekte sesat hingga melahirkan anak titisan iblis. Jangan mencoba terjerumus ke dalam perbuatan sesat karena tidak akan lepas dari akibatnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.